Anak laki-laki langsung menyadari, batu mentah di depannya adalah harta tak ternilai. Karena dia bisa mendengar dengan jelas detak jantung batu itu. Lalu dia tiba-tiba membantingnya ke tanah. Dengan suara retakan yang tajam. Sebuah batu giok hetian berkualitas tinggi pun tampak jelas. Barulah semua orang sadar anak laki-laki ini bukan orang biasa. Ternyata dia adalah jenius ahli barang antik dari 15 tahun ke depan. Sebelum dia sempat tenang. Tiba-tiba melihat ibunya yang telah meninggal muncul di depan mata. Saat itu dia baru sadar dirinya telah terlahir kembali. Tak disangka. Sepupu yang dulu memaksa ibunya sampai mati buru-buru datang. Ternyata hari ini adalah ajang penilaian barang antik 10 tahunan keluarga. Sepupu itu berniat memanfaatkan lomba untuk memaksa ibunya menikah dengan anak konglomerat yang sangat berkuasa. Anak laki-laki pun bertekad tidak akan membiarkan tragedi terulang. Lalu dia sendiri mengajukan diri untuk menggantikan ibunya bertanding. Karena selama bisa menang, pernikahan konyol itu bisa dibatalkan sepenuhnya. Saat itu halaman sudah dipenuhi orang. Sebuah batu prasasti legendaris berdiri di tengah-tengah. Konon batu itu terbuat dari besi hitam luar angkasa. Menyegel harta warisan keluarga selama ratusan tahun. Namun tak ada yang pernah bisa memecahkannya. Begitu anak laki-laki yang memiliki telinga roh giok masuk ke halaman. Dia langsung mendengar detak jantung kuat dari dalam batu. Dia pun langsung tahu pasti ada rahasia di dalamnya. Lalu mengaktifkan mata roh giok. Dengan cepat mengunci titik lemah batu. Dia mengambil batu kecil dari tanah. Menuangkan seluruh energi dalam tubuh ke batu itu. Selama bisa mengenai titik vital. Sebesi apapun besi hitam itu pasti bisa dihancurkan. Tapi hal tak terduga terjadi. Batu yang dilempar sama sekali tak bereaksi. Semua orang langsung tertawa. Mengejek anak itu terlalu tinggi hati. Berani mencoba menghancurkan batu warisan leluhur hanya dengan batu kecil. Bahkan ibunya pun merasa dia terlalu gegabah. Saat itu, seorang pria datang dan mendesak agar acara segera dimulai. Orang-orang pun bergegas menuju arena. Kerumunan memisahkan ibu dan anak itu, tanpa disadari oleh siapapun. Begitu mereka pergi, batu prasasti tiba-tiba retak diam-diam. Sebuah tanda emas perlahan melayang keluar. Hanya anak laki-laki itu yang menyaksikan semuanya. Dia segera menyimpan tanda itu, dan berlari ke arah arena. Saat itu sang ibu sedang dihina oleh sepupu. Menuduh anaknya menghina batu warisan keluarga. Meminta mereka berlutut meminta maaf dan dikeluarkan dari silsilah keluarga. Belum selesai bicara, pelayan buru-buru datang melapor. Batu warisan tiba-tiba pecah. Suasana langsung gempar. Wajah ketua keluarga pun langsung berubah drastis. Karena siapapun yang bisa menghancurkan batu itu, pasti menguasai 3 jurus pamungkas keluarga, dan akan menjadi pewaris kepala keluarga berikutnya. Dia pun segera memerintahkan. Bagaimanapun caranya harus menemukan orang itu. Saat semua orang sibuk membicarakan, anak laki-laki itu maju ke depan. Dengan tegas berkata dialah kepala keluarga masa depan. Semua orang tertawa keras mendengarnya. Tak percaya seorang anak kecil berani bicara besar. Bahkan ibunya sampai buru-buru menutup mulutnya karena takut. Tak disangka sepupunya malah tersenyum dingin dan menyarankan, beri anak itu kesempatan untuk membuktikan diri. Sebenarnya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengusir ibu dan anak itu. Lalu memerintahkan pelayan membawa 3 keranjang batu mentah. Aturannya sangat sederhana. Ibu dan anak masing-masing memilih 1 batu. Siapa yang batunya lebih berharga dialah pemenangnya. Kalau nilainya tidak melebihi miliknya, ibunya harus menikah dengan anak konglomerat kejam itu. Sedangkan anaknya akan dipatahkan tangan dan kakinya. Ibunya sempat merasa masih ada harapan. Karena dulu dia juga pernah jadi jenius keluarga. Tapi tak disangka, sepupunya mengeluarkan teknik tangan roh giok. Dengan sekali pilih, langsung menemukan giok hijau kaisar senilai 5 juta. Sedangkan sang ibu sudah memilih berkali-kali. Hanya dapat giok biasa senilai 30